kabarnya Bu Rat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sesuai dengan rencana besok Bu Rat akan melakukan proses coaching ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum Bu Rat melakukan proses coaching, hari ini kita sedikit berbincang-bincang terkait pelaksanaan coaching yang akan Bu Rat lakukan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian pada proses coaching ini nantinya. Eh, Kemudian proses coachingnya nanti akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Adapun rubrik penilaiannya adalah yang pertama itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Bu Rat sebagai coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon dari coachee, apakah dia dapat menceritakan masalahnya sehingga juga dapat nantinya menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Baik, Bu Mel. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan melihat proses coaching itu sendiri apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Yaitunya yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coach. Ya, Bu Mel. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah dari proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rat dapatkan nantinya, atau kompetensi apa yang ingin Bu Rat kembangkan gitu dari proses coaching ini nantinya. Baiklah, Bu Mel. Dalam proses coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, yang ketiga adalah kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Iya. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya, gitu ya Bu Ira ya. Ya, Bu Mel. Oke, dari 3 kompetensi ini, kompetensi apa saja yang secara lebih spesifik ingin Bu Rat kembangkan? Yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya nantinya. Oke. Berarti ada 2 kompetensi yang secara spesifik Ya, ingin betul. dikembangkan gitu ya. Nah, terakhir dari proses coaching ini nantinya, indikator apa yang ingin Bu Rat lihat dari proses coaching ini? Indikator yang ingin saya lihat, Bu Mel, yaitu saya menginginkan coach saya itu nantinya bisa menemukan langkah-langkah atau solusi dari pemecahan masalah yang dihadapinya sekarang ini. Oke. Sekarang kita sudah berada di akhir pra observasi. Silakan Bu Rat melakukan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya. Ya, Bu Mel. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mel. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Rat. Apa kabar, Bu Wati? Alhamdulillah saya baik hari ini Bu Rat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Rat sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Sama-sama, Bu Wati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu Wati? Begini Bu Rat, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Rat terkait proses pembelajaran saya di kelas. Kira-kira seperti apa proses pembelajaran Bu Wati di kelas tersebut? Baru-baru ini saya lakukan pembelajaran terkait pengenalan huruf pada murid-murid di kelas. Nah, di sana anak-anak saya terlihat kurang antusias dan kurang memahami pengenalan huruf tersebut. Baiklah Bu Wati, kira-kira dari permasalahan Bu Wati hadapi ini, apa
tujuan perbincangan kita hari ini? Begini Bu Rat, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Oh begitu. Jadi permasalahan tadi Bu Wati, anak-anak Bu Wati itu kurang memahami tentang huruf, Iya, kemudian kurang antusias juga dalam belajar. iya begitu Bu Rat. Kira-kira penyebab dari permasalahan Bu Wati itu apa ya? Mungkin mungkin juga ya Bu ya, karena media saya kurang menarik kali ya, atau bisa jadi metode belajar saya yang monoton. Selama ini media saya hanya menggunakan gambar yang sederhana, kemudian media ya bercakap-cakap biasalah di dalam kelas. Oh begitu Bu Wati. Jadi kira-kira apa rencana Bu Wati ke depan terkait permasalahan tersebut? Rencananya saya akan membuat media yang lebih bervariasi, mungkin dengan menggunakan video-video pembelajaran, dengan menggunakan metode-metode bernyanyi, metode-metode bermain sambil belajar. Menurut saya kalau dengan kegiatan seperti itu anak-anak murid saya akan lebih antusias dan lebih tertarik mungkin dengan pembelajaran yang saya berikan. Oh, bagus sekali Bu Wati. Jadi dari permasalahan Bu Wati tadi, Bu Wati sudah menemukan langkah-langkah pemecahan masalah Bu Wati ya. Iya. Kemudian Bu Wati menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, kemudian menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi murid sehingga murid-murid tersebut bisa merasa senang dalam belajar, begitu ya? Iya, kira-kira seperti itu Bu. Jadi terkait langkah-langkah tersebut, siapa saja yang terlibat atau Bu Wati libatkan dalam langkah-langkah tersebut? Yang pertama tentu saya akan melibatkan murid-murid saya, dan kemudian saya akan melibatkan mungkin teman sejawat untuk membantu saya membuat media-media yang bervariasi tersebut. Kemudian meminta teman sejawat untuk melihat proses belajar mengajar yang saya berikan, apakah sudah bervariasi, apa masih belum ada perubahan, gitu Bu Rat. Baiklah Bu Wati sudah menemukan langkah-langkah dari permasalahan Bu Wati tadi. Kira-kira apa komitmen Bu Wati selanjutnya? Saya akan melakukan proses ini secepatnya. Kalau bisa mungkin pembelajaran tatap muka minggu depan saya akan laksanakan rencana saya tersebut Bu Rat. Oke, baiklah Bu Wati. Karena Bu Wati sudah menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan tersebut, mudah-mudahan langkah-langkah tersebut bisa Bu Wati lakukan dan solusi permasalahan Bu Wati bisa teratasi ya. Baik Bu Rat. Terima kasih ya Bu Rat. Ya, sama-sama Bu Wati. Sudah berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Rat ya. Ya, sama-sama Bu Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rat. Waalaikumsalam Bu Mel. Ya, baik Bu Rat. Tadi Bu Rat sudah melakukan proses coaching dan alhamdulillah prosesnya itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, ini adalah diskusi kita pasca observasi dari coaching yang Bu Rat lakukan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan coaching yang sudah Bu Rat lakukan. Nah, oke, pertanyaan yang pertama adalah itu menurut Bu Rat apa saja yang sudah Bu Rat lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Rat dapatkan atau ingin Bu Rat capai gitu. Baiklah Bu Mel, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, indikator yang sudah dapat saya lakukan yaitu saya sudah bisa melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu saya sudah bisa mendengarkan secara aktif coach saya. Kemudian saya juga sudah melakukan
atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya bisa mengungkapkan permasalahannya secara terbuka. Kemudian coach saya juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, iya. Ya menurut pemantauan saya tadi, proses coaching yang Bu Rat lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tadi saya lihat Bu Rat juga sudah berusaha untuk memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menyampaikan inti dari permasalahan yang sedang dihadapinya gitu ya. Nah, terakhir Bu Rat, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rat capai untuk coaching berikutnya? Mungkin untuk yang akan datang, kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi Bomel, yaitu mendengarkan secara aktif agar saya bisa lebih memahami permasalahan coach tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, ya, mudah-mudahan apa yang ingin Bu Rat capai untuk kedepannya dapat Bu Rat dapatkan, sehingga proses coachingnya dapat menjadi lebih baik gitu ya. Baik Bu Rat, kita sudah berada di tahap akhir untuk pasca observasi ini. Mudah-mudahan dengan observasi hari ini kita dapat mendapatkan manfaat tentang ilmu coaching itu sendiri. Oke, saya tutup proses pasca observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.